Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua kesayangan kita, yaitu Donghua Renegade Immortal episode 95 ya guys. Jadi ini Donghuanya, bukan spoilernya ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, kita telah melihat Wang Lin diajak Dutian untuk merampok giok langit agar Wang Lin segera menembus ke tahap transformasi jiwa. Namun di tengah perjalanan, mereka dicegat oleh seorang dukun 9 daun. Disitulah Dutian menunjukkan kekuatan sebenarnya bendera 1 miliar jiwa. Dan saat ia akan kembali ke sekte, planet Vermilion ternyata sudah dilindungi oleh formasi Vermilion kuno yang kuat. Di situ tiba-tiba saja Qian Feng tak memasukkan Wang Lin dan malah menantang Wang Lin. Sempat Dutian kesal, namun jelas Wang Lin pun tak gentar dan menerima tantangan itu. Dan episode 95 pun dimulai. Dinilai Qian Feng kebanyakan basa-basi, Wang Lin tak mau basa-basi dan menyerang duluan. Dengan mengeluarkan pedang immortalnya, tabrakan pun pecah dan keduanya terdorong mundur. Namun tak berhenti di situ, Wang Lin tak memberikan waktu Qian Feng untuk terus basa-basi. Ia pun langsung mengeluarkan bendera 1 miliar jiwanya. Qian Feng pun kena mental melihat Wang Lin mempunyai harta itu. Itu berarti Wang Lin benar-benar dipercaya oleh Dutian. Sementara Dutian terus memperhatikan calon penerusnya itu. Jika Wang Lin jenius dan segera mempraktekkan apa yang baru saja ia ajarkan tentang teknik bendera 1 miliar jiwa, maka Wang Lin pasti akan mampu mengalahkan Qian Feng hanya dengan 1 kali serangan. Qian Feng pun jadi kesal dan segera mengerahkan kekuatannya, yaitu kerucut burung Vermilion, di mana ini adalah harta karun yang sangat berharga dari Vermilion dan tentunya sangat kuat. Namun, jiwa-jiwa yang ditembakkan Wang Lin kini telah berkumpul dan siap menyerang Qian Feng. Dengan satu komando, serang dari Wang Lin. Ratusan ribu jiwa bergegas akan melumat Qian Feng. Qian Feng pun panik dan dengan cepat membentuk formasi Vermilion dan tabrakan dua kekuatan penuh itu membuat Qian Feng terluka. Melihat hal itu, Dutian pun sangat kagum dengan keberanian Wang Lin. Sementara Wang Lin pun terlihat tak terluka sama sekali. Dengan tenang ia segera mengembalikan bendera jiwanya kepada gurunya dan berjanji akan mengisi ulang jiwa dari bendera itu. Dutian pun hanya manggut-manggut melihat aksi dari Wang Lin itu. Qian Feng pun mau tak mau harus mengakui kemampuan Wang Lin. Namun, Dutian hanya menganggap kalau Qian Feng hanya banyak omong kosong dan mereka berdua pun segera pergi menuju sekte. Namun, tiba-tiba saja Wang Lin merasakan sesuatu di bawah. Dan benar saja, ternyata di bawah ada Hong Di yang sekarang telah menjadi tungku pemurnian jiwa Qian Feng. Hong Di lalu segera dipanggilnya. Qian Feng kini benar-benar kesal. Jelas dia tak terima dengan luka yang diterimanya. Dia sangat bertekad akan balas dendam kepada Wang Lin. Ia pun dengan angkuh menyuruh Hong Di menjilati lukanya. Dengan tatapan dingin, ia mengakui kehebatan bendera 1 miliar jiwa. Namun sayang, sebentar lagi kepemilikannya akan berpindah tangan. Dutian dan Wang Lin kini sudah sampai di ruang rahasia sekte. Dutian segera mengeluarkan hasil rampokannya dan menyuruh Wang Lin untuk berkultivasi dan menyerap seluruh giok langit itu. Sementara dia akan melindungi Wang Lin. Sempat Wang Lin berterima kasih, namun Dutian merasa kalau Wang Lin tak perlu melakukan itu. Ia hanya mengingatkan tanggung jawab Wang Lin untuk sektenya. Dan tanpa berlama-lama, Wang Lin pun segera berkultivasi menyerap giok langit sambil dituntun oleh Dutian. Puluhan ribu giok langit melayang menyelimuti Wang Lin. Energi dari giok langit segera membanjiri ke dalam tubuh Wang Lin, memurnikan jiwa primordialnya, membuat jiwa primordial Wang Lin meledak keluar dan semakin abadi. Langkah kedua yaitu menggunakan kekuatan abadi itu untuk kembali membentuk tulang darah dan daging. Biarkan tubuh mengalirkan kekuatan abadi dengan bebas. Namun langkah ini membuat Wang Lin merasakan nyeri tulang yang menusuk. Namun itu dapat membuat tubuh Wang Lin menjadi tubuh dewa. Di saat kesakitan luar biasa memuncak, Wang Lin pun berteriak dengan keras dan debuar. Wang Lin kini telah melewati langkah kedua. Langkah berikutnya yaitu menjadikan jiwa primordial semakin nyata. Namun hal ini akan menarik monster dan roh jahat. Maka dari itu, di luar, Dutian pun bersiap untuk melindungi Wang Lin. Di luar kini telah berjejer monster untuk menelan Wang Lin. Namun Dutian menyuruh Wang Lin untuk tetap tenang dan dia akan melindungi Wang Lin. Karena jika Wang Lin terganggu, maka jiwanya bisa tercerai-berai. Ribuan monster pun kini menyerbu
Dutian pun segera mengerahkan bendera 1 miliar jiwanya. Jiwa-jiwa itu segera menghantam para monster yang datang. Perang pun berkecamuk dengan sengit di atas, membuat Wang Lin pun sedikit terganggu. Tampak muncul retakan pada jiwa primordialnya. Namun Wang Lin segera menenangkan dirinya dan jiwanya pun pulih kembali. Dutian kini memandang ke atas. Terlihat perang ini menyebabkan banyak korban jiwa. Apalagi efek kultivasi Wang Lin membuat para monster pun kini semakin menjadi kuat. Beberapa monster besar pun kini semakin giras melesat kepada Wang Lin. Dutian pun segera bertindak dan berusaha menahannya. Namun di saat mulai kritis, tiba-tiba salah satu leluhur dari bendera jiwa pun bangkit dan membantu Dutian. Leluhur itu dengan sigap menahan para monster kuat yang menyerang. Demi Wang Lin, Dutian kini benar-benar mempertaruhkan semuanya. Namun dia yakin Wang Lin akan mampu membawa perubahan untuk sekte pemurnian jiwanya. Ia berpikir, mungkin inilah yang dimaksud seniornya dengan kitab perubahan. Hidup sekali, janganlah mencari hidup yang kekal di langit dan di bumi. Namun, kematian yang layak lebih berharga dari semua itu. Leluhur sekte pemurnian jiwanya telah mengorbankan hidupnya dan menjadi jiwa utama dalam bendera jiwa. Begitu pula dengan Dutian, dia akan berjuang dengan sekuat tenaga di sisa hidupnya dan akan menyusul para seniornya untuk menjadi jiwa utama dalam bendera jiwa. Dutian yang kali ini mengerahkan seluruh energinya akhirnya mampu membersihkan langit dari gempuran para monster. Scene beralih di pohon abadi. Terlihat para prajurit sekte Immortal Forsaken kini sedang menjalani ritual dipimpin oleh dukun 9 daun yang mencegat Dutian kemarin. Waktunya pun tiba, leluhur bungkuk menembakkan sesuatu ke langit. Lalu muncullah peti mayat yang jatuh dari langit, yang ternyata itu diperoleh dari sekte mayat, di mana di dalamnya adalah mayat klan iblis raksasa yang telah ditukar dengan jimat leluhur. Dan dengan itu maka pohon abadi akan tumbuh dengan sukses. Ritual pun dimulai. Dukun 9 daun itu memasukkan benih leluhur hasil kultivasi Suzu selama 10.000 tahun ke dalam tubuh iblis raksasa. Benih itu pun tumbuh menjadi kekuatan baru. Dan jika 4 pohon abadi di 4 sisi, tenggara, barat laut, dan timur laut dapat tumbuh dengan sukses, maka akan melahirkan 4 sosok yang sangat kuat. Dan dengan itu, maka dukun 9 daun itu yakin klan Immortal Forsaken akan mampu mengalahkan Vermilion. Dukun bungkuk pun lalu melaporkan bahwa Vermilion ke-14, Zukuzi, kini menuju sekte pemurnian jiwa untuk mendapatkan bendera 1 miliar jiwa. Maka dari itu, klan Immortal Forsaken pun tetap menunjukkan kewaspadaan. Dan benar saja, Zukuzi kini telah sampai ke sekte pemurnian jiwa dan menghancurkan perisai sekte. Kedatangannya kali ini untuk menagih janji di mana dulu Vermilion terdahulu mempunyai perjanjian dengan sekte pemurnian jiwa bahwa di saat kritis maka Vermilion boleh untuk meminjam bendera 1 miliar jiwa untuk membantu Vermilion mengatasi krisis. Namun permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Dutian. Ia mengaku tak mengetahui perjanjian seperti itu. Jelas Zukuzi akan merampoknya. Dutian sangat kesal karena kemunduran sekte pemurnian jiwanya itu juga adalah akibat dari kebijakan dari Vermilion generasi saat ini. Penolakan itu jelas membuat Zukuzi marah. Ia pun mengeluarkan kekuatan cakar burung Vermilionnya. Para kultivator seluruh sekte pun segera menyerang bersama dengan Dutian dengan bendera jiwanya. Penyatuan serangan itu membuat cakar Vermilion pun hancur. Melihat hal itu, Zukuzi dengan menggunakan nama Vermilion dan leluhur sekte pemurnian jiwa kali ini akan mendisiplinkan Dutian. Ia pun mengeluarkan burung api suci. Burung besar Vermilion pun meliuk-liuk dan mengepakkan kedua sayapnya. Seketika dari situ muncul hujan api yang menghujani sekte pemurnian jiwa. Walaupun Dutian mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa, namun itu tampaknya hanya melindungi dirinya, tapi tidak untuk seluruh para anggota sekte. Hujan api kini benar-benar menggempur dan akan membumi hanguskan sekte pemurnian jiwa. Zukuzi benar-benar memaksa Dutian untuk menyerahkan bendera 1 miliar jiwanya. Namun Dutian pun tak mau menyerah. Ia hanya berharap Zheng Niu atau Wang Lin nantinya mampu untuk melindungi bendera jiwa. Sementara dia memutuskan untuk mengorbankan sisa umurnya untuk merilis kekuatan terakhir. Ia mengeluarkan jiwa utama bendera jiwa lalu merilis fusi besar. Fusi besar itu kini membentuk raksasa hitam leluhur sekte yang mengerikan yang akan menyerang Zukuzi. Namun Zukuzi juga tak mau kalah. Ia mengeluarkan segel abadi sempurna Vermilion. Segel besar merah pun turun dari langit dan menekan raksasa hitam.
Zuguzi lalu menyuruh Dutian sekali lagi untuk segera mengerahkan bendera jiwa. Jika tidak, Dutian tidak akan lagi dapat melindungi apapun yang Dutian inginkan. Dutian tak menyangka Zuguzi mengeluarkan harta kuno aliansi itu untuk kepentingannya sendiri. Namun Dutian masih belum menyerah. Sesekali ia melirik Wang Lin. Namun seberapa kuat Dutian menahannya, harta itu terlalu kuat. Zuguzi pun terus menekan Dutian. Ia pun tak punya pilihan lain. Kali ini ia akan benar-benar menundukkan Dutian. Dan sekte pemurnian jiwa kini benar-benar luluh lantah, hangus tak tersisa. Dutian pun memandang sektenya dengan tubuh yang bergetar. Ia juga tak melihat lagi harapan satu-satunya, yaitu Wang Lin. Zuguzi pun menegaskan lagi kalau dia adalah orang nomor 1 di Vermilion, maka ia tentu mampu memaksa Dutian untuk menyerahkan bendera 1 miliar jiwa. Dutian pun kini benar-benar frustasi. Ia tak membiarkan Zuguzi bisa lolos begitu saja, hingga ia pun memutuskan untuk mengorbankan seluruh esensi sucinya untuk membangkitkan leluhur keempat, leluhur terkuat sekte pemurnian jiwa, jiwa 3 emas. Zuguzi pun kaget melihatnya. Leluhur keempat sekte pemurnian jiwa adalah orang terkuat di masa lalu yang mempunyai 3 akar emas langka, dan setelah wafat, jiwanya masuk ke dalam bendera jiwa, membuat bendera jiwa mampu mengancam tahap akhir Askendan. Energi jiwa 3 emas itu lalu dilepaskan oleh Dutian dengan mengorbankan seluruh energinya. Energi jiwa itu tak terbendung dan mampu melukai roh primordial. Dengan kecepatan luar biasa, ia mampu melahap jiwa. Zuguzi kini tak bisa menghindari lagi. Tangannya pun sampai tertembus. Energi jiwa itu melesat sangat cepat, mencapik-capik dan melukai tubuh Zuguzi. Zuguzi pun tak punya pilihan lain. Ia harus menangkap energi jiwa itu sebelum mendapatkan bendera jiwa. Atas nama Vermilion ke-14, ia pun lalu mengorbankan 9 dari 10 sisa umurnya untuk satu kesempatan, yaitu mengerahkan konsepsi perhentian dari aliansi kultivasi. Seketika, dunia pun berhenti sejenak, kecuali Zuguzi, sehingga ia pun dengan mudah dapat menangkap energi jiwa itu. Energi Dutian pun kini benar-benar habis, pandangannya pun semakin buram. Ia pun hanya bisa meminta maaf kepada guru, senior, dan para leluhurnya. Hal ini segera Zuguzi manfaatkan untuk segera mengambil bendera 1 miliar jiwa, namun tiba-tiba saja Wang Lin kini muncul dengan kekuatan baru, yaitu kekuatan transformasi jiwa yang luar biasa. Dutian pun jadi kaget, ternyata harapannya masih hidup. Namun, Zuguzi pun tampak keheranan karena ia merasakan kalau itu bukanlah Wang Lin. Waduh, terus siapa tuh guys? Ya pastinya semuanya pada tahulah kalau ngikutin spoilernya. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.